Di awal film terlihat sebuah kota bernama Love Town yang dipenuhi oleh sekumpulan orang. Mereka menunggu sosok Raja Bajak Laut yang akan dieksekusi di alun-alun kota itu. Dia bernama Goldie Roger. Pria yang menyandang gelar Raja Bajak Laut itu kini tengah berlutut di atas podium kayu. Angkatan laut akan bersiap nih untuk mengeksekusi dirinya. Sebelum mereka mengeksekusi Roger, ada seorang dari kerumunan menanyakan tentang harta karun yang telah ditemukan oleh Roger. Di situ Roger menjawab orang itu dengan penuh semangat. Wealth, fame, power. Dia menyuruh semua orang untuk memburu harta karun tersebut, atau yang lebih familiar kita sebut sebagai One Piece. Sekalipun Raja Bajak Laut sudah tiada, dunia justru sangat membara untuk menemukan One Piece. Sehingga ketertiadaan Roger membuat para bajak laut berlomba-lomba untuk mencari One Piece. Inilah era di mana para bajak laut akan berkuasa. Di sisi lain terlihat seorang pria dengan topi jeraminya tengah terdampar di atas kapal kecil yang sepertinya akan tenggelam. Pria itu bernama Monkey D. Luffy. Dia memiliki mimpi ingin menjadi Raja Bajak Laut. Namun mimpi tersebut tentunya tidak akan mudah dicapai. Mimpi itu akan segera ia mulai dari sebuah tong ajaib yang secara tidak sengaja ia naiki sebagai kapal laut yang terhempas oleh ombak laut dan membiarkannya membawa tong itu kemanapun ombak membawanya. Di sisi lain tengah terjadi sebuah pertikaian antara sesama bajak laut. Salah satu bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Alvida memenangkan pertarungan itu. Di mana ada kemenangan, di situ pasti ada barang rampasan perang. Kru Alvida tidak sengaja menemukan sebuah tong yang mengapung di atas lautan itu. Mereka memutuskan untuk mengambilnya dan membawanya ke ruangan penyimpanan. Malam harinya, salah seorang kru bajak laut Alvida yang bernama Kobe tengah terduduk di ruang penyimpanan sendirian. Di keheningan itu dia mendengar sebuah suara yang datang dari sebuah tong. Tanpa rasa takut, dia memeriksa tong itu. Suara itu membuatnya sangat kaget, sehingga Kobe berteriak sambil berlari. Luffy mengejarnya dan berusaha untuk menutup bibirnya dengan tangannya. Dia menyuruh Kobe untuk diam, dan Kobe menuruti perintahnya. Selama beberapa saat, mereka saling bertukar sapaan dan memulai sebuah percakapan. Percakapan ini menceritakan tentang Kobe yang terpenjara di kapal bajak laut ini. Dia juga merasa semua bajak laut itu kejam dan tidak berperasaan. Yang sayangnya semua perkataan itu disanggah oleh Luffy. Dia menceritakan bahwa tidak semua bajak laut itu tidak berperasaan seperti Alvida. Singkat cerita, Kobe berencana untuk membantu Luffy kabur dari kapal bajak laut Alvida. Naasnya mereka ketahuan dan berakhir harus berkelahi dengan kru Alvida. Beruntungnya Kobe karena Luffy berhasil nih mengalahkan Alvida dengan kekuatan karet miliknya. Saat Kobe dan juga Luffy berada di atas sebuah kapal bajak laut, ada pria berambut hijau yang berada di sebuah kuil. Kuil di mana para arwah bisa beristirahat dengan tenang. Pria ini bernama Roronoa Zoro, seorang pemburu bajak laut dengan 3 pedang yang tergantung di pinggangnya. Di situ Zoro sedang menyalakan sebuah lilin terakhir untuk mengenang sosok teman masa lalunya. Sayangnya kesunyian itu harus sirna karena dia tengah diikuti oleh sosok pria aneh. Pria itu bernama Mr. Seven. Dia ini merupakan seseorang di bawah nama Brockworks. Kedatangannya membuat Zoro sangat terganggu. Mr. Seven datang untuk mengajak Zoro bergabung nih dengan Brockworks. Sayangnya semua impian itu harus kandas karena Zoro menolaknya dengan kasar. Penolakan itu membuat Mr. Seven naik darah, sehingga hal itu membuat Zoro harus memainkan ketiga pedang miliknya dan menghajar Mr. Seven. Sementara itu di sisi lain, mengapung di atas lautan dari malam hingga siang ini membuat Luffy sedikit lelah. Tapi tidak dengan Kobe, dia harus mendayung sekoci kecil ini menuju ke daratan. Selama di perjalanan yang cukup jauh itu, Kobe bertanya-tanya tentang kekuatan yang dimiliki oleh Luffy. Luffy sangat antusias untuk menceritakan semuanya kepada Kobe. Di situ Luffy kembali bernostalgia tentang pria bernama Shanks.
yang merupakan bajak laut di East Blue. Bahkan Shanks merupakan sosok orang yang sangat berpengaruh nih bagi kehidupan Luffy dan menjadi tokoh seorang pahlawan baginya. Saat itu umur Luffy masih sangat muda dan seperti biasanya dia selalu menunggu kedatangan Shanks. Sebuah desa dengan kincir angin yang sangat khas atau disebut sebagai desa Fusa. Akhirnya Luffy bisa bertemu dengan Shanks kembali setelah penantiannya yang begitu panjang. Luffy mendatangi kapal besar milik Shanks. Mereka sempat beradu pendapat soal perekrutan Luffy menjadi anggota kru Shanks. Sayangnya Shanks memiliki pendapat lain soal itu. Di situ Shanks berpikiran umur Luffy masih sangat kecil dan dia masih sangat polos untuk mengarungi lautan luas yang sangat berbahaya. Di situ Luffy berusaha menunjukkan kepada Shanks jika dia sudah cukup umur untuk dapat bergabung nih dalam kru Shanks. Namun hal itu justru membuat Luffy terluka dan berujung diserang oleh ceramahan dari Shanks. Kekeras kepalaan Luffy membuatnya pergi dengan kesal. Dia pergi ke sebuah tempat penyimpanan harta benda milik Shanks. Sambil bergumam, Luffy menemukan sebuah peti kecil yang menarik perhatiannya. Akhirnya di situ dia membuka peti itu dan melihat sesuatu seperti buah aneh. Namun Luffy tidak curiga dengan keanehan buah itu. Justru dia langsung melahap buah itu tanpa ragu. Ketika Luffy berada di kapal Shanks, semua kru Shanks berada di sebuah kedai kecil milik Yukino. Kedai kecil itu kedatangan segerombolan bandit gunung nih. Singkat cerita, para bandit itu memecahkan beberapa gelas milik kedai di hadapan Shanks. Belum lagi perkataan yang merendahkan Shanks beserta para krunya. Hal itu bukannya membuat Shanks marah, melainkan semua kru ikut tertawa bersama Shanks. Di situ Luffy yang melihat semuanya sangat kesal dengan perbuatan Shanks terhadap para bandit itu. Dia merasa Shanks bukanlah pria sejati karena tidak bisa melawan para bandit menyebalkan itu. Ketika mereka tengah bertengkar hebat, sesuatu telah terjadi pada tubuh Luffy. Tubuhnya itu bisa memanjang seperti sebuah karet ketika ditarik. Hal itu membuat seluruh kru tanpa terkecuali Shanks yang kaget melihatnya. Semua nostalgia itu membuat Luffy tersenyum aneh di hadapan Koby. Luffy menceritakan semua kekuatan karetnya ini datang dari sebuah buah aneh yang telah dimakannya. Buah itu disebut sebagai buah setan. Buah setan yang dimakan oleh Luffy bernama buah Gomu-Gomu. Selain membahas soal dari mana asal kekuatan Luffy, Koby juga menceritakan tentang impiannya untuk menjadi angkatan laut. Akhirnya Luffy berencana untuk membantu Koby menggapai mimpinya dengan pergi ke sebuah kota bernama Shell Towns. Di situ juga Koby ikut membantu Luffy nih untuk mendapatkan sebuah peta menuju Grand Line. Di sisi lain di perairan East Blue, terlihat seorang gadis berambut jingga tengah mengapung di atas sekoci miliknya. Gadis itu bernama Nami. Nami berada di atas sekoci itu bersama dengan peti harta miliknya. Sekoci miliknya berpapasan dengan sebuah kapal kecil yang dinaiki oleh kedua pria yang diduga adalah anggota bajak laut. Singkat cerita, Nami berhasil menipu kedua pria kru bajak laut itu dan dia berhasil mencuri kapal kecil dan membawanya menuju ke sebuah tempat. Di sisi lain, Luffy dan juga Koby sudah tiba nih di Shell Town dan duduk di sebuah kedai minuman yang berada di kota itu. Luffy dan juga Koby merancangkan sebuah strategi nih untuk bisa mewujudkan keinginan mereka. Di situ Luffy yang ingin mendapatkan peta Grand Line, sedangkan Koby yang ingin bergabung dengan angkatan laut. Ternyata yang memiliki kepentingan di Shell Town bukan hanyalah Luffy dan juga Koby, melainkan Zoro dan juga Nami yang memiliki kepentingan tersendiri. Setelah kedatangan Zoro ke kedai itu, keributan mulai terjadi di sana. Masalah terjadi akibat seorang pria bernama Helmeppo yang mengaku anak dari kapten angkatan laut bernama Morgan, melakukan hal tidak baik nih pada seorang gadis. Gadis cilik itu hanya menawarkan sebuah makanan pada Zoro, namun dia tidak sengaja bertabrakan dengan Helmeppo. Hal ini memicu kemarahan dari Helmeppo yang merupakan anak dari Kapten Morgan. Sayangnya kemarahannya itu harus kandas karena Zoro bukanlah lawan yang seimbang dengannya. Perkelahian itu dimenangkan oleh Zoro seorang diri. Hal yang telah terjadi di kedai minuman itu membuat Zoro harus mendatangi Kapten Morgan di markas angkatan laut. Singkat cerita, Morgan berusaha membujuk Zoro untuk dapat bergabung nih dengan angkatan laut. Namun Zoro menolak semua tawaran Morgan. Selain itu, kedatangannya ke sini juga untuk menyerahkan Mr. Seven. Zoro hanya ingin mendapatkan hadiah karena telah menangkap Mr. Seven dan membawanya ke angkatan laut. Sayangnya bukannya uang yang didapat oleh Zoro, melainkan sebuah hukuman dijemur di bawah sinar matahari
dengan kedua tangan yang terikat. Namun Morgan menjanjikan uang setelah Zoro menyelesaikan hukuman itu selama 7 hari lamanya tanpa makan ataupun minum. Keesokan harinya Zoro benar-benar dijemur di bawah sinar matahari. Dia hanya terdiam dengan kedua tangan yang terikat di sebuah kayu. Di dalam kesendiriannya dia bertemu dengan Luffy. Saat itu Luffy sedang menyelinap ke markas angkatan laut untuk mencuri peta Grand Line. Namun Luffy sepertinya salah memasuki tempat dan berakhir bertemu dengan Zoro. Mereka sempat berdiskusi soal Luffy yang ingin merekrut Zoro sebagai kru bajak laut miliknya. Sayangnya Zoro di situ menolak tawaran tersebut. Penolakan itu tidak membuat Luffy kesal, melainkan Luffy berusaha untuk melepaskan Zoro dari ikatan tersebut. Perbuatan Luffy sempat menjadi beban di pikiran Zoro. Akhirnya mereka pergi nih ke arah yang berbeda. Luffy kembali untuk mencari di mana peta Grand Line berada, sedangkan Zoro mencari ketiga pedang miliknya. Di sisi lain markas ini, Nami sedang menyamar sebagai salah satu angkatan laut. Nami ingin mencuri sebuah peta dari angkatan laut. Peta itu adalah peta menuju ke Grand Line. Singkat cerita, Nami berhasil memasuki ruangan peta yang ada di markas angkatan laut. Namun dia sempat ketahuan oleh seorang pria paruh baya yang mengenalnya. Pria itu mengaku bahwa Nami yang mencuri seragam angkatan laut miliknya. Alhasil Nami harus melawan pria itu dan satu anggota angkatan laut lainnya. Di situ Nami benar-benar beruntung nih, dia berhasil memenangkan perkelahian itu. Setelah itu dia langsung melanjutkan untuk mencari peta Grand Line di ruangan tersebut. Bukannya peta yang ia temukan, justru Nami bertemu dengan Luffy di ruangan itu. Kedua orang itu sempat beradu ucapan mengenai alasan kenapa mereka berada di sini. Singkat cerita, perdebatan itu membuat Luffy dan Nami harus bekerja sama karena tujuan mereka sama nih, yaitu mencuri peta Grand Line. Akhirnya Luffy dan juga Nami pergi mencari di mana kantor Morgan berada, karena di dalam kantor itu tersembunyi peta Grand Line yang mereka incar. Sialnya Luffy dan juga Nami tidak sengaja bertemu dengan Morgan. Pria angkatan laut itu sempat mencurigai mereka sebagai penyusup. Namun berkat keahlian dari seorang Nami, mereka berhasil lolos dari kecurigaan Morgan. Setelah Morgan pergi, Luffy dan juga Nami kembali nih mencari kantornya Morgan. Lagi-lagi Luffy dibuat kaget oleh kehebatan dari Nami. Bukan hanya pandai mengelabui Morgan, Nami juga jago mencuri kunci kantor milik Morgan tanpa sepengetahuannya. Tanpa ragu di situ Luffy langsung mengajak Nami nih untuk bergabung dengan kru miliknya. Sayangnya semua usaha Luffy ditolak mentah-mentah oleh Nami. Bahkan gadis itu benar-benar tidak menyukai bajak laut. Namun di situ Nami tetap bekerja sama dengan Luffy yang berstatus sebagai bajak laut. Mereka berhasil memasuki kantor milik Morgan. Dan berkat keingintahuannya Luffy, mereka berhasil menemukan sebuah brankas rahasia. Dengan secepat kilat, Nami langsung mencoba untuk membobol brankas itu. Sayangnya semua usaha mereka sempat gagal, karena Morgan terlebih dahulu mengetahui niat mereka untuk mencuri peta itu. Akhirnya Morgan berusaha untuk memasuki ruangan di mana Luffy dan Nami berada secara paksa. Luffy dan Nami masih sibuk untuk membuka brankas ini dengan waktu yang sangat singkat. Namun semua itu gagal dilakukan oleh Nami. Ketika Nami tidak memiliki cara lain, Luffy memberikan sebuah ide padanya. Ide itu sempat membuat Nami ragu nih pada Luffy. Tapi semua rencana Luffy justru berhasil membuat Nami, Luffy dan juga brankas itu keluar dari kantornya Morgan. Sayangnya rencana itu hanya bisa membuat mereka keluar dari kantor Morgan dan bukan dari markas ini. Kini mereka tengah berada di sebuah lapangan besar di mana Zoro dijemur. Mereka juga disambut oleh para anggota angkatan laut di sana. Demi mempertahankan brankas itu, Nami dan juga Luffy berusaha untuk melawan semua anggota angkatan laut. Saat mereka tengah sibuk melawan para anggota angkatan laut, Zoro sempat melihat mereka. Sekalipun Zoro terdiam nih melihat mereka, tapi Zoro memutuskan untuk bergabung bersama mereka untuk melawan para anggota angkatan laut. Setelah mereka mengalahkan beberapa anggota angkatan laut yang sepertinya tidak ada habisnya, datanglah Morgan bersama pasukannya. Morgan tidak bisa membiarkan mereka kabur bersama dengan brankas miliknya. Akhirnya mereka sempat bertarung nih dengan Morgan. Di situ Luffy dan juga Zoro bekerja sama untuk mengalahkan Morgan. Sekalipun mereka sempat tidak memiliki chemistry, namun dengan secepat kilat Luffy dan juga Zoro berhasil menyatukan chemistry mereka.
Setelah itu Luffy, Zoro, dan juga Nami berencana untuk pergi dari pulau itu dengan membawa berangkasnya. Mereka pergi dengan sebuah kapal yang telah dicuri oleh Nami dari seorang bajak laut. Ketika mereka sudah bersiap untuk berlayar, masalah baru datang. Helmeppo, anak dari Kapten Morgan, mencegah mereka. Dia mengarahkan senjata pada Luffy. Namun hal itu tidak membuat Luffy gentar. Ketika Zoro ingin menghajar Helmeppo, dia sudah didahului oleh Koby. Di situ Koby membuat Helmeppo pingsan dengan menghajarnya. Hal ini membuat Luffy sangat senang. Singkat cerita, Luffy ingin mengajak Koby untuk melarikan diri dari pulau itu, namun Koby menolaknya. Karena Koby ingin sekali bergabung dengan angkatan laut, dan di situ Luffy sangat menyetujui hal tersebut. Sekalipun Luffy dan juga Koby memiliki impian yang berbeda, tapi hal itu tidak membuat ikatan pertemanan mereka harus kandas karena sebuah impian yang berbeda. Akhirnya Luffy, Zoro, dan juga Nami berlayar di lautan itu tanpa Koby. Episode ini diakhiri dengan seorang bajak laut seperti badut. Dia bernama Buggy. Buggy mendengar dari Kabaji tentang peta Grand Line yang telah dicuri. Hal itu membuat Buggy sangat antusias untuk merebut kembali peta yang dia anggap miliknya itu. Bahkan Buggy rela melakukan segala cara untuk mengambil kembali yang menurutnya adalah miliknya. Terlihat Luffy sedang berlatih menggunakan kekuatan barunya di sebuah kedai kecil milik Makino. Sayangnya jurus Gomu Gomu pistolnya tidak bisa mengenai targetnya dan berakhir mengenai kursi kedai itu. Di situ Makino sedikit khawatir nih terhadap Luffy karena kekuatan baru yang dimiliki Luffy bisa saja membahayakan diri Luffy sendiri. Namun Luffy tidak merasa seperti itu. Tidak lama kemudian Shanks datang ke kedai itu. Dia memberikan berita buruk bagi Luffy bahwa Shanks sebentar lagi akan pergi berlayar untuk waktu yang sangat lama. Semua perkataan Shanks membuat Luffy sangat sedih nih dan tidak bisa menerima semua kenyataan itu. Dia berlari meninggalkan Shanks dan juga Makino di kedai itu, kembali ke Luffy, Zoro, dan juga Nami yang tengah berlayar di lautan ini. Mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing, hingga Nami hampir membuat topi jerami milik Luffy terbang ke atas lautan. Hal ini berhasil membuat Luffy sedikit terdiam sambil menatap kesal ke arah Nami. Yang mana bagi Luffy, topi itu sangatlah berharga, dari emas ataupun permata terindah di seluruh lautan ini. Setelah beberapa saat, Nami berhasil nih membuka kunci berangkas itu. Ternyata itu adalah tabung tempat peta Grand Line tersimpan. Ketika Nami dan Luffy hanya berfokus pada peta, Zoro hanya bergumam soal uang dan permata yang seharusnya ada di dalam berangkas itu. Sayangnya kedua orang itu hanya menginginkan peta Grand Line lebih dari apa yang Zoro bayangkan. Setelah itu mereka kembali pada aktivitas mereka di dek kapal itu. Lalu secara tiba-tiba sebuah bom asap merah telah dilemparkan ke atas kapal mereka. Bom asap itu merupakan sebuah obat bius yang bisa membuat mereka pingsan. Beruntungnya mereka nih, Luffy berhasil mengamankan peta tersebut. Karena Luffy adalah satu-satu orang yang masih sadar. Dia berusaha untuk menelan peta itu dengan tabungnya. Semua usahanya itu berhasil. Sayangnya penglihatan Luffy sudah mulai kabur. Sebelum dia pingsan, Luffy sempat melihat keluar jendela kapal. Dia melihat sebuah bendera bajak laut. Selama beberapa saat Luffy, Zoro, dan juga Nami terbangun di suatu tempat. Tempat ini seperti sebuah kotak kayu berukuran besar yang dapat menampung mereka di dalamnya. Mereka berusaha untuk keluar dari tempat itu. Sayangnya semua usaha mereka gagal. Namun Zoro tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha untuk mendobrak sisi lain dari kayu tersebut. Aksi Zoro itu ternyata membuat Nami harus menghentikannya. Sehabis itu Nami bertanya-tanya soal keberadaan peta itu. Luffy menjawabnya bahwa peta itu berada di suatu tempat yang aman. Dia mengatakan hal itu sambil memegang perutnya. Dan Nami sangat memahami apa yang dikatakan oleh Luffy. Singkat cerita, mereka berhasil nih keluar dari kotak kayu. Namun bukan karena hasil usaha mereka, melainkan seseorang tengah membuka kotak tersebut. Terdiam dengan tatapan kaget menatap ke sekeliling mereka. Luffy, Zoro, dan juga Nami kini berada di dalam sebuah tenda sirkus yang sangat aneh. Bukan hanya itu, seluruh penontonnya juga sangat aneh. Mereka ini terlihat seperti penonton pada umumnya, tetapi mereka lebih cocok dipanggil sebagai tawanan bajak laut. Singkat cerita, Luffy, Zoro, dan juga Nami bertemu Buggy. Buggy merupakan bajak laut yang menjadi buronan pemerintah dunia. Saat ini Buggy hanya ingin bernegosiasi dengan mereka soal peta Grand Line yang mereka curi. Naasnya Buggy, mereka menolak untuk memberitahu letak peta itu.
Hal ini membuat Buggy sedikit kesal. Dia berusaha untuk mengancam Luffy, Zoro, dan juga Nami. Singkat cerita, Nami berusaha bernegosiasi dengan mempertaruhkan Luffy. Sekalipun usahanya itu sempat berhasil, namun dia harus tertangkap kembali oleh Buggy. Akhirnya mereka tertangkap oleh bajak laut Buggy dan ditawan di tempat tersebut. Di sisi lain, Laksamana Angkatan Laut bernama Garp mendatangi markas AL yang berada di Cell Town. Dia mendatangi tempat ini untuk bertanya soal kejadian yang terjadi di markas itu. Di situ Morgan selaku kapten di markas tersebut menjelaskannya hingga dia menceritakan soal anggota yang baru bergabung. Hal ini menarik perhatiannya Garp. Singkat cerita, Garp mendatangi Koby yang merupakan kadet baru di Angkatan Laut, lalu mengajaknya untuk berbicara secara empat mata. Ketika Garp sibuk dengan Koby, Zoro dan juga Nami juga sedang sibuk untuk dapat melepaskan diri dari tempat ini. Mereka tengah disekap oleh bajak laut Buggy. Zoro diikat di sebuah papan berputar, sedangkan Nami dikurung di dalam sebuah sangkar. Singkatnya, Nami mengajak Zoro untuk bekerja sama dalam rencana melepaskan diri dari ikatan ini. Awalnya Zoro tidak mempercayai semua rencana Nami, namun Nami berhasil membujuk Zoro sehingga dia setuju. Ketika Zoro dan juga Nami saling bekerja sama untuk melepaskan diri dari tahanan, Luffy bernasib kurang baik saat ini. Dia sedang diinterogasi oleh Buggy dengan sangat tidak lazim. Di situ Buggy berusaha untuk membuat Luffy mengatakan tentang lokasi peta Grand Line itu. Sekalipun Buggy terus menyiksa Luffy, tapi semua usahanya itu gagal. Luffy tidak sedikit pun mengatakan soal lokasi peta tersebut. Singkat cerita, Buggy berusaha membujuk Luffy dengan membuat Luffy mengingat sosok orang yang sangat berharga bagi Luffy. Awalnya Luffy sempat kesal dengan Buggy karena Buggy memainkan perasaan Luffy tentang Shanks. Ditambah Buggy juga merasakan terhianati oleh Shanks di masa lalu. Tetapi tetap saja Buggy tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari Luffy. Hal ini membuat Buggy sangat kesal. Alhasil Buggy menyandra seorang anak kecil dari kursi penonton. Di situ Buggy berhasil membuat Luffy marah. Naasnya bukannya membuat Luffy berbicara, tapi malahan membuat Luffy terlepas dari ikatan yang membelenggu kedua tangannya itu. Tanpa berpikir panjang, Luffy meninju Buggy tepat di wajahnya. Namun pukulan itu bukannya membuat Buggy terlempar, justru membuat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Yang mana Luffy sangat kaget bahwa Buggy merupakan pemakan buah iblis bernama Bara-Bara. Buah itu memiliki kekuatan yang membuat tubuh penggunanya terpisah. Sayangnya pertarungan ini dimenangkan oleh Buggy dengan telak. Dia membuat Luffy jatuh pingsan di tengah podium sirkus tersebut. Singkat cerita, rencana Nami dan juga Zoro berhasil dengan mulus. Ketika Zoro mengalihkan pembicaraan Kabaji, disitulah Nami beraksi. Alhasil, Zoro dan juga Nami berhasil melepaskan diri dari belenggu itu dan membuat Kabaji pingsan. Tanpa berpikir panjang, Zoro dan juga Nami pergi untuk menyelamatkan Luffy dari Buggy. Sementara itu, di Cell Town, Garp dan juga Bogart tengah menginterogasi Koby. Garp merasa bahwa Koby mengetahui sesuatu yang ditutupi oleh Morgan tentang insiden hilangnya peta Grand Line. Singkat cerita, Koby mengatakan yang sebenarnya terjadi di markas AL ini. Bahkan dia juga mengatakan tentang Luffy yang telah menyelamatkan dirinya dari bajak laut Alvida. Berbicara soal Luffy, Garp sangat tertarik tentang itu. Namun dia juga sangat senang dengan sikap jujur dari Koby. Bahkan Garp sendiri respect akan hal tersebut. Ketika Angkatan Laut membicarakan soal Luffy, Luffy sendiri tengah terjebak nih di sebuah kotak kaca yang sangat besar. Kotak kaca itu akan diisi oleh air laut yang datang dari sebuah pipa yang berada di atas Luffy. Nasib Luffy benar-benar sangat buruk saat itu. Kelemahan dari pemakan buah iblis adalah air laut. Dirinya benar-benar dalam keadaan terjepit. Hal ini membuat Buggy sangat senang karena semua ini adalah rencananya untuk mendapatkan apa yang sangat dia inginkan, yaitu peta Grand Line. Tenggelam di dalam air laut membuat Luffy teringat akan kejadian di masa lalu. Saat itu Luffy tengah berada di kedai milik Makino. Sekalipun dia sangat sedih karena Shanks sebentar lagi harus pergi sangat lama, tapi Luffy berusaha untuk tegar. Singkat cerita, para bandit yang pernah mencemooh Shanks datang lagi nih ke kedai itu. Mereka kembali menghina Shanks di depan Luffy, sehingga Luffy sangat marah dan berusaha untuk melawan ketua bandit tersebut. Yang sayangnya kekuatan Luffy tidak ada tandingannya dengan ketua bandit itu. Alhasil Luffy tersandra di tangan bandit. Beruntungnya Shanks datang untuk menyelamatkan Luffy dari tangan bandit.
namun Shanks tidak dengan mudahnya menyelamatkan Luffy. Di situ Shanks harus terlibat sebuah perkelahian antar bajak laut, yaitu Shanks dengan para bandit gunung. Pertarungan ini dimenangkan oleh Shanks dengan telak, namun Shanks gagal menyelamatkan Luffy dari tangan ketua bandit. Ketua bandit itu membawa Luffy ke lautan dengan sebuah sekoci. Sayangnya rencana bandit itu harus kandas karena ada seekor Sea King yang membuat sekoci itu karam. Kedua orang itu harus berakhir di lautan itu. Sayangnya Luffy tidak dapat berenang di lautan karena kekuatan buah iblis miliknya. Ketika Sea Kings itu sudah memakan ketua bandit, kini dia memulai untuk mengejar Luffy. Beruntungnya Luffy, Shanks berhasil menyelamatkannya dan mengangkut ke sebuah sekoci kecil. Tetapi Sea King itu tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sea King itu menampakkan dirinya di hadapan Shanks dan juga Luffy. Ketika Luffy sangat takut untuk menatap Sea King, Shanks benar-benar menatap Sea King itu dengan penuh aura yang siap untuk menusuk ke mata Sea King. Alhasil monster itu pergi meninggalkan mereka. Shanks dan juga Luffy sangat lega karena monster laut itu sudah pergi. Namun Luffy sangat sedih ketika melihat salah satu lengan Shanks hilang. Di situ Shanks mengorbankan lengan kirinya untuk dapat menyelamatkan Luffy dari serangan Sea King. Singkat cerita, Shanks hanya senang melihat Luffy baik-baik saja. Bahkan Shanks tidak masalah harus kehilangan lengan kirinya daripada harus kehilangan Luffy. Di masa lalu Luffy diselamatkan oleh Shanks. Kini Luffy diselamatkan oleh kedua kru barunya. Ada sebuah tongkat kayu yang melayang tepat ke arah kotak kaca itu. Tongkat itu tepat mengenai kaca dan membuat kaca itu retak. Dan akhirnya kaca itu pun pecah. Saat ini Dewi Fortuna berada di pihak Luffy. Ketika Zoro dan juga Nami menunggu Luffy sadar, mereka harus bertarung melawan Buggy. Singkat cerita, Zoro dan juga Nami mengalami kesulitan melawan Buggy karena mereka baru mengetahui soal kekuatan buah iblis milik Buggy yang sangat merepotkan. Hal ini dilihat oleh Luffy yang sudah mulai sadar dari pingsannya. Lalu Luffy mendengar Buggy mengatakan hal yang merendahkan Zoro dan juga Nami, dan ini membuat Luffy sangat kesal dan marah. Singkatnya, Luffy bertarung melawan Buggy. Namun lagi-lagi Luffy kesulitan melawan Buggy. Di situ Luffy tidak kehilangan akal untuk mengalahkannya. Akhirnya pertarungan ini diperlihatkan Luffy yang tengah melakukan aksinya untuk membuat sisa bagian tubuh Buggy terbang ke angkasa. Luffy mengeluarkan jurus Gomu Gomu Bazooka dan berhasil membuat Buggy terlempar ke angkasa. Setelah itu, Nami, Luffy dan juga Zoro membebaskan para tahanan yang merupakan para penduduk kota itu. Bukan hanya Buggy yang kalah dalam pertarungan ini, bahkan Morgan juga ikut kalah dalam permainannya. Di situ Morgan ditangkap oleh Garp karena telah melakukan tindakan korupsi dan tindakan yang buruk di Cell Town. Singkat cerita, Garp berpidato nih di hadapan para anggota Angkatan Laut. Setelah itu Garp berencana membawa Morgan ke penjara Angkatan Laut untuk diadili. Dia juga membawa para anggota Angkatan Laut baru, yaitu Koby dan juga Helmeppo. Sementara itu, setelah insiden Luffy diculik oleh bandit, Shanks sudah hampir siap untuk kembali berlayar di lautan luas. Dia teringat tentang Luffy yang sepertinya sangat terpukul tentang kepergiannya ini. Singkat cerita, Shanks menemukan Luffy dan menghampirinya. Di situ, Shanks dikejutkan dengan semua perkataan Luffy. Luffy mengatakan tidak akan bergabung dengan kru Shanks karena Luffy mengerti soal umurnya yang masih sangat muda. Shanks sangat senang mendengarnya, namun ada suatu hal lain yang membuat Shanks sangat terharu. Di situ Luffy mengatakan akan menjadi raja bajak laut bersama para krunya dan dia akan melampaui Shanks. Hal ini membuat Shanks sangat senang, bahkan Shanks juga memberikan topi jerami miliknya pada Luffy. Topi itu merupakan sebuah simbolis janji Luffy dan Shanks bahwa suatu saat nanti Luffy harus mengembalikan topi itu pada Shanks. Kembali ke masa kini, akhirnya seluruh penduduk dari Orange Town berterima kasih pada Luffy, Zoro dan juga Nami karena mereka telah menyelamatkan seisi kota dari bajak laut Buggy. Sebagai rasa terima kasihnya, kepala desa memberikan sebuah keranjang berisikan imbalan dan makanan.
Awalnya Luffy menolak nih semua itu, namun Luffy tidak bisa menolak makanan. Akhirnya Luffy hanya mengambil sepotong roti saja, lalu dia pergi berlayar bersama Zoro dan juga Nami meninggalkan kota itu. Terlihat ada seorang anak kecil yang sedang membunyikan lonceng di desa itu. Anak itu bernama Usopp. Setelah Usopp membunyikan lonceng itu, dia berlari ke di lain sisi. Luffy, Zoro, dan juga Nami sudah sampai di Pulau Gecko. Mereka berencana untuk mencari kapal baru karena kapal mereka yang sebelumnya harus karam. Alhasil disinilah mereka sampai di desa Sirup. Ketika Luffy dan teman-temannya sedang mencari kapal, Buggy justru dicari oleh sosok pria yang diduga merupakan anak buah dari Arlong. Mereka berdua sempat terlibat dalam sebuah diskusi. Sayangnya diskusi ini berujung tidak bagus untuk Buggy. Sementara itu kembali ke Luffy, Nami, dan juga Zoro. Kini mereka masih membahas tentang membeli kapal baru. Namun Nami sedikit terusik dengan kata membeli, karena mereka benar-benar tidak bisa membeli barang satu kapal pun. Lalu Nami memiliki rencana untuk mencuri salah satu kapal yang ada di sana. Sayangnya rencana itu disanggah oleh Luffy. Menurut Luffy, mencuri itu tidak baik. Namun disitu Nami mengatakan, tapi Luffy benar-benar tidak setuju soal ucapannya Nami. Disitu Luffy mengatakan jika Luffy bukanlah tipe bajak laut seperti yang dikatakan oleh Nami. Singkat cerita, mereka bertemu dengan salah seorang tukang kapal yang ada di sana. Tukang kapal itu bernama Usopp. Dia sedang membuat kapal yang sedang ditaksir oleh Luffy. Di situ Usopp dan juga Luffy sempat berdiskusi soal kapal tersebut. Sayangnya Usopp mengatakan bahwa kapal itu tidak dijual. Dan dia juga bukanlah pemilik dari kapal itu, melainkan sesi dengan sahabat Usopp yang bernama Kaya. Kaya ini merupakan seorang jutawan di desa Sirup. Bahkan dia memiliki bisnis kapal ini. Di sisi lain, Garp sedang mencari sesuatu di kantornya itu. Hal ini membuat Koby sedikit terusik sehingga Koby berinisiatif untuk bertanya pada Garp. Namun bukannya menjawab pertanyaannya Koby, justru Garp sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Koby. Akhirnya Garp ingat di mana ia menyimpan barangnya. Lalu Garp mengambil sebuah papan itu dan memberikannya kepada Koby. Dia juga mengajak Koby untuk bermain sebuah permainan papan bernama Igo. Ketika Koby tengah bermain Igo bersama Garp, Luffy dan kawan-kawan sudah sampai di rumah Kaya. Anehnya Usopp membawa mereka masuk ke rumah Kaya bukan melalui pintu depan, melainkan mereka masuk melalui pintu belakang rumah tersebut. Yang saya Kaya tanpa izin. Namun Dewi Fortuna berada di pihaknya Usopp nih. Tiba-tiba saja Kaya bersama seorang pria berkacamata yang bernama Klahadore datang ke taman belakang rumah itu. Lalu Kaya mengundang Usopp dan teman-teman. Yang awalnya undangan jamuan itu ditolak oleh Klahadore. Namun Kaya bersikukuh untuk mengajak Usopp dan teman-temannya. Yang akhirnya Klahadore menyetujui hal tersebut. Setelah mereka masuk, Usopp pergi menyelinap masuk ke kamarnya Kaya melalui pintu tersembunyi. Di situ Usopp juga memberikan sebuah hadiah ulang tahun untuk Kaya. Sekalipun hadiah itu terlihat aneh, Kaya tetap senang menerimanya. Bukan hanya hadiah yang diberikan oleh Usopp nih, dia juga memberikan sebuah cerita karangan kepada Kaya tentang bagaimana Usopp mendapatkan hadiah itu. Bukannya merasa kesal atau aneh, Kaya justru tertawa dan bahagia mendengar cerita Usopp. Sayangnya semua kebahagiaan itu sempat sirna karena di meja rias milik Kaya. Lalu Usopp memberikannya kepada Kaya. Sementara itu di ruangan Kaya, Klahadore sedang menuangkan teko yang berisikan teh. Klahadore bercerita tentang betapa dia sangat mengkhawatirkan soal Kaya. Klahadore juga menceritakan tentang kedua orang tua Kaya yang telah menolongnya dari masa-masa kelamnya. Namun Kaya juga merasa berterima kasih kepada Klahadore yang selama 3 tahun ini menemaninya dan menjaganya. Di sisi lain, kedua pelayan tengah hingga Koby sangat kaget bahwa dia bisa memenangkan permainan Igo ini. Hal ini menuai pujian dari Garp, yang akhirnya Garp terus mengulang permainan ini bersama Koby. Yang dibawakan oleh pelayan untuknya. Seperti biasa, Usopp selalu membualkan cerita keren pada Luffy. Bodohnya Luffy, dia begitu penangkan Nami sedang sibuk berbicara dengan Mary, seorang pengelola keuangan Kaya. Sayangnya percakapan Nami dan juga Mary harus terputus karena Klahadore dan juga Kaya sudah tiba di jam. Memandangi Kaya yang sedang menuruni tangga bersama Klahadore, lalu Mary menghampiri Kaya dan membawa Kaya bersamanya. Yang sesampainya di lantai bawah, Kaya memuji gaun yang dikenakan oleh Nami. Nami sangat berterima kasih nih pada Kaya.
Sayangnya gaun yang dikenakan oleh Nami ternyata milik mendiang ibu dari Kaya. Hal ini membuat Nami merasa tidak enak. Tetapi di situ Kaya sangat senang melihatnya. Ketika Nami dan juga Kaya tengah sibuk berbicara, Zoro dan juga Klahadore juga saling bertukar sapaan. Di mana Zoro merasa kesal dengan Klahadore dan para pelayan yang ada di rumah Kaya. Sayangnya Klahadore menyangkal semua ucapan Zoro dan dia mengaku tidak pernah mengenal Zoro. Masalah bisnis ketika sedang jamuan pesta ulang tahun Kaya. Lalu Klahadore mempersilahkan seluruh tamu menuju ruang makan. Hal ini membuat Luffy sangat bahagia. Ketika mereka semua berada di meja makan, semua tamu sibuk dengan makanan mereka kecuali Kaya. Kaya merasa dia ingin sekali makan ikan walakan sup biru buatan pelayan. Perdebatan ini dilihat oleh seluruh tamu di meja makan tanpa terkecuali Nami. Di situ Nami merasa Kaya bebas memilih di hari ulang tahunnya, bahkan soal makanan yang ingin Kaya makan. Semua ucapan Nami justru dijawab oleh Klahadore. Jawaban itu masuki ruangan sehingga dia ketahuan sedang mencuri barang-barang milik Kaya. Namun hal ini tidak membuat Kaya marah, melainkan Kaya mengundang Nami untuk mengobrol dengannya. Di sisi lain Luffy dan juga Luffy sempat meminta maaf atas apa yang terjadi di meja makan. Namun Usopp justru sangat senang melihat Klahadore sangat kesal. Namun di dalam percakapan mereka, Usopp sangat ingin bergabung dengan Luffy mencari One Piece. Tetapi Usopp tidak bisa meninggalkan Kaya sendirian. Hal ini menarik perhatiannya Zoro. Bahkan Zoro sempat mengatakan kalau Kaya itu seperti seorang kekasih bagi Usopp. Namun Usopp menyangkalnya. Sama halnya seperti Usopp, saat ini Kaya sedang bercerita tentang Usopp pada Nami. Bahkan yang sayangnya Kaya dan Usopp hanya menganggap hubungan itu sebagai sahabat saja. Singkat cerita, Kaya menceritakan tentang kedua orang tuanya yang wafat pada Nami. Sedangkan Usopp masih terus membicarakan soal Kaya pada Luffy dan juga Zoro. Hingga Usopp secara tidak sengaja menembakkan sebuah batu kerikil ke opsi mereka. Zoro bertanya soal minuman yang selalu dia cari. Alhasil, Usopp mengetahui lokasi di mana minuman itu berada. Singkat cerita, Usopp dan juga Zoro pergi ke tempat penyimpanan minuman itu tanpa Luffy nih. Di tempat itu sangat gelap dan hanya menyisakan sedikit cahaya dari lilin yang menyala. Dan disitulah Zoro menemukan minuman yang dia cari. Sayangnya kebahagiaan Zoro hanya berlangsung singkat karena Usopp tanpa sengaja menemukan tubuh Mary yang tergeletak di lantai tersebut. Tanpa ragu Zoro langsung memeriksa matang tepat di hadapan mereka. Bahkan kedua pelayan itu juga berada di belakang. Saat ini Zoro memulai pertarungan bertemu dengan ayahnya lagi. Dan ibunya bisa sembuh dan kembali seperti sebelumnya. Yang sayangnya keinginan itu harus kandas. Karena Usopp harus kehilangan ibunya dan berakhir menjadi sebatang kara di desa Shiro. Episode ini dimulai dari Zoro yang tiba-tiba terbangun dan ternyata sudah berada di sebuah sumur. Tepat di sebelahnya ada tubuhnya Mary yang sudah tiada. Dia tengah berusaha untuk keluar dari sumur itu. Sementara di sisi yang lain ada Usopp yang tengah menceritakan tentang sosok asli dari Klahadore kepada Koby. Usopp mengatakan kalau Klahadore ini ternyata adalah Kuro, bajak laut yang menyamar. Namun disanggah oleh Helmeppo yang tidak setuju dengan pernyataan. Kaya pun ia masih bingung dengan keadaan. Terpaksa dia mengikuti Nami dan Usopp nih karena dia sendiri akhirnya meragukan kesetiaannya Klahadore. Sampai akhirnya di saat mereka memasuki lorong rahasia, disitulah Klahadore sempat menusuk lengannya Kaya dari balik dinding. Disitulah Kaya akhirnya percaya kalau Klahadore memang orang yang jahat dan mereka segera melanjutkan pelarian mereka dari sana. Sementara itu di sisi yang lain ada Zoro yang tengah berusaha untuk keluar dari sumur. Namun dia juga teringat dengan masa lalunya bersama Queen Nami saat masih kecil. Di saat mereka tengah latihan bersama, menjadi partner dan juga teman seperjuangan. Teman yang sama-sama bisa berkembang dan belajar bersama untuk satu tujuan yang sama. Karena kecelakaan, dan itu sangat mengejutkan bagi dirinya. Dia tidak percaya nih teman dekatnya itu yang sudah pernah saling berjanji untuk menjadi kuat bersama, kini dia telah tiada. Setelah itu di pemakaman, Zoro mengambil katana milik Queen Nami yang berada di atas altar itu. Zoro meminta izin kepada Koishiro gurunya untuk membawa pedang milik Kuina. Pedang itu memiliki nama Wado Ichimonji, yang pada akhirnya Koishiro pun menyetujuinya.
Setelah mengenang itu, Zoro pun kembali melanjutkan usahanya untuk keluar dari sumur. Dia terus berusaha karena dia ingin bertekad melanjutkan mimpinya. Dia juga ingin melanjutkan mimpinya Kuina untuk sama-sama menjadi seorang pendekar pedang yang hebat. Sementara itu, di sisi yang lain, Nami, Usopp, dan Kaya mereka tengah berusaha untuk melarikan diri nih, sampai akhirnya Klahadore datang dan mereka pun terpaksa harus bersembunyi. Di sisi yang lain, Luffy yang tengah menjadi tahanan dari Koby dan Helmeppo. Dia sadar dan meminta Koby untuk melepaskannya karena dia harus membantu teman-temannya. Koby sempat ingin melepaskannya nih, namun dia juga berada di posisi yang sulit karena sudah menjadi tugasnya untuk menangkap bajak laut. Tidak lama kemudian Zoro pun datang dan membantu membebaskan Luffy. Sementara itu Luffy dia datang tepat waktu dan langsung menghadapi Kuro. Kuro pun berhasil dikalahkan oleh Luffy. Begitu juga dengan Buci dan juga Sam. Di sini Zoro meminta maaf karena telah membuat kekacauan di rumahnya Kaya. Sebagai bentuk terima kasih, Kaya pun menghadiahkan mereka sebuah kapal untuk membantu pertualangan mereka. Yang mana Luffy di sini juga memberikan nama kapal itu, yaitu Going Merry. Itu mengenang Merry sebagai sahabat dan pengacara sekaligus kerabat terdekatnya Kaya. Yang mana Usopp awalnya tidak ingin pergi karena dia ingin di sana untuk menjaga Kaya. Hanya saja Kaya tahu kalau Usopp menginginkan pertualangan bersama Luffy dan teman-teman. Luffy juga membutuhkan penembak jitu yang hebat nih. Maka dari itu Kaya mengizinkan Usopp untuk pergi. Kaya juga mengatakan kalau dia kini akan mencoba tujuan hidup yang baru. Mungkin dia ingin mencoba untuk menjadi seorang dokter. Setelah itu mereka pun berpisah. Di sisi yang lain, Koby meminta maaf kepada Garp karena telah gagal menjalankan misinya. Dan Garp mengatakan kalau Koby sebenarnya sudah bekerja dengan baik. Koby tidak perlu susah payah menangkap mereka karena bajak laut itu sudah pergi dengan sendirinya. Di tengah perjalanan mereka, Usopp menyarankan sebuah bendera nih kepada mereka, hasil karyanya sendiri. Namun Luffy bilang kalau dia sudah punya desain sendiri. Mereka sempat berdebat, namun kembali tertawa bersama dan menikmati perjalanan itu. Sampai akhirnya mereka mendapatkan serangan nih dari angkatan laut. Episode ini ditutup dengan fakta yang mengejutkan nih. Ternyata wakil laksamana angkatan laut alias Garp adalah kakeknya Luffy. Garp pun terus melanjutkan niatnya itu untuk menangkap Luffy dan berniat untuk melakukan serangan ke kapalnya. Luffy juga sama, dia berniat untuk melakukan serangan balik. Berbeda dengan Nami yang justru ingin kabur saja daripada harus melawan. Scene pun berganti ke masa lalunya Luffy. Di sini ternyata Luffy sudah bercita-cita ingin menjadi seorang bajak laut. Hanya saja keinginannya itu ditentang oleh sang kakek. Kakeknya menghancurkan kapal rakitannya Luffy dan menyuruh Luffy untuk terus melanjutkan latihannya dan mengikuti jejak kakeknya sebagai angkatan laut. Kembali ke masa kini, Garp melemparkan sebuah bola meriam ke kapalnya Luffy dan hebatnya Luffy bisa menangkis bola itu dan justru mengenai layar kapalnya Garp. Akibat hal itu, kapal Garp pun mengalami kerusakan yang signifikan nih. Sementara Luffy dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke tengah kabut. Di tengah perjalanan itu, Nami menyuruh Zoro sebagai wakil kapten untuk meminta penjelasan yang sebenarnya kepada Luffy tentang hubungannya dengan Garp. Zoro pun mendatangi Luffy, hanya saja tampaknya tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan dari percakapan tersebut. Tidak lama kemudian Luffy mencium aroma sedap yang harum, nikmat dan menggugah selera. Dia meminta Nami untuk pergi mengikuti aroma tersebut, yang ternyata aroma itu membawa mereka sampai ke Barati, sebuah restoran di tengah laut. Dan mereka pun akhirnya menepi di sana untuk makan-makan dan bersantai. Di restoran awalnya kedatangan mereka ditolak karena restoran telah penuh. Hanya saja permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Nami dengan menyogok resepsionisnya, yang mana mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan tempat duduk dan kemudian berbincang sembari beristirahat dan menunggu pelayan datang. Di sisi yang lain ada seorang koki yang tengah dimarahi oleh kepala koki karena memasak di luar dari menu restoran mereka. Dia menghukum koki itu untuk melayani pelanggan. Kemudian koki itu pun keluar dan melihat ada pelanggan yang tengah bertengkar. Dengan
Dengan santainya, dia mampu mengatasi kedua pelanggan itu dengan mudah. Koki itu pun sampai ke mejanya Luffy nih dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Sanji. Dia mencatat semua pesanan Luffy dan kawan-kawan. Di sini Luffy sempat melihat kehebatannya Sanji saat bertarung itu dan tampaknya dia cukup terpukau dengan Sanji. Di sisi yang lain ada Garp yang tengah memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelesaikan perbaikan kapal mereka. Dia sudah sangat tidak sabar untuk segera menangkap Luffy. Di ruangannya itu ternyata dia menelpon Mihawk, seorang bajak laut juga. Dia meminta tolong Mihawk untuk membantunya menangkap Luffy hidup-hidup. Dan di saat yang bersamaan saat telepon itu, Mihawk juga sedang berada dalam medan pertempuran melawan Krieg dan para krunya. Sementara itu di Baratie ada Luffy dan teman-teman yang tampaknya tengah kenyang dan sangat puas dengan makanan yang disajikan karena sangat nikmat. Namun sayangnya Luffy tidak mampu membayar makanan tersebut dan dia diminta untuk mencuci piring di dapur sebagai hukumannya. Di dapur dia melihat ada Sanji yang tengah dimarahi oleh kepala kokinya. Sementara Luffy sendiri dia tengah mencicipi makanan buatan Sanji yang berada di wastafel. Singkat cerita, malam harinya Nami, Zoro dan Usopp tengah bersantai sembari minum-minum. Di situ Nami tampak kesal karena Luffy sepertinya sangat santai menghadapi Garp. Dia takut tertangkap oleh Garp, sementara Luffy sama sekali tidak punya rencana apapun nih. Dan dia pun berencana untuk memesan kapal untuk pergi ke Pulau Konomi. Di sisi yang lain ada Koby dan Helmeppo yang tengah berdiskusi bersama tentang Mihawk. Di sini Helmeppo menjelaskan kalau Mihawk ini salah satu 7 warlord di lautan. Yang dulunya Mihawk merupakan pendekar pedang yang sangat hebat di dunia dan bukan hanya itu nih, dia terkenal juga sebagai bajak laut yang sangat kuat. Singkat cerita, pemerintah dunia tidak ingin membuat masalah dengan ke-7 bajak laut terkuat itu. Alhasil daripada menjadi lawan, pemerintah dunia menjadikan mereka sebagai sekutu yang disebut Shichibukai. Di sisi lain ada Luffy yang tengah membersihkan piring kotor, ditemani dengan Sanji. Di sana mereka sedang berbincang tentang mimpinya Sanji. Sanji ini ingin sekali menemukan sebuah tempat di mana seluruh bahan-bahan yang berasal dari 4 samudera yang menyatu, yang mana tempat itu bernama All Blue. Tidak lama kemudian mereka kedatangan seorang bajak laut yang tengah kelaparan. Di situ Sanji langsung sigap memasak hidangan yang nikmat untuk bajak laut itu. Luffy terpukau dengan kehebatannya Sanji dan juga kebaikannya. Dia ingin membawa Sanji menjadi bagian dari kru kapalnya. Hanya saja di sini Sanji masih menolak. Luffy sedikit bercerita tentang mimpinya yang ingin mengejar One Piece. Di sana bajak laut itu menjelaskan kalau dia juga memiliki impian yang sama dengan Luffy. Hanya saja sudah banyak yang ia korbankan untuk mendapatkan itu. Dia kehilangan kapalnya dan ribuan kru kapalnya, sampai akhirnya dia harus terapung-apung di lautan dan kelaparan. Di sisi yang lain ada Usopp yang sedang mabuk dan tidak sengaja dia bertemu dengan Mihawk. Di situ Mihawk mendengar kalau Usopp adalah krunya Luffy. Dia meminta Usopp untuk membawanya ke Luffy dan di situ dia bertemu dengan Zoro. Di sana Zoro langsung mengenali Mihawk nih dan langsung menantangnya untuk duel. Yang tentu saja hal ini membuat semuanya kaget, terutama Nami. Dia takut Zoro kalah, apalagi mengingat Mihawk ini pendekar pedang yang hebat. Tanpa basa-basi, Mihawk langsung menerima tantangan tersebut dan meminta Zoro untuk bersiap berduel dengannya besok pagi. Di sisi yang lain, Usopp pun langsung mendatangi Luffy nih. Di situ mereka mengadakan pertemuan. Di sana Nami dan Usopp meminta Luffy untuk membujuk Zoro untuk mengurungkan niatnya untuk berduel dengan Mihawk. Di situ Zoro mengingatkan Luffy kembali tentang mimpinya, yaitu menjadi pendekar pedang yang hebat. Dan setelah itu Luffy tidak bisa berbuat apapun. Dia mengizinkan Zoro untuk melakukan seperti yang dia inginkan karena dia tidak mau menghalangi mimpinya Zoro. Pagi harinya Nami tengah bersiap-siap untuk pergi ke Pulau Konomi nih. Hanya saja tampaknya dia meragukan niatnya itu. Di sisi yang lain ada Luffy dan Usopp yang menemani Zoro untuk berduel dengan Mihawk. Tanpa basa-basi nih, pertarungan mereka pun dimulai.
Namun sayangnya Zoro kalah telak di sini. Di sini ada Nami juga yang menemaninya, dan di situ Mihawk tampaknya terkesan dengan pertarungan bersama Zoro tadi. Dia pun akhirnya membiarkan Zoro untuk tetap hidup lebih lama dan pergi dari sana. Sementara Zoro bertekad untuk menjadi lebih kuat dan tidak akan pernah kalah lagi. Terlihat Luffy dan juga Usopp pun mengangkat Zoro dan membaringkannya di kamarnya Nami nih. Di sana mereka semua panik karena tidak memiliki dokter untuk mengobati Zoro. Luffy pun pergi ke restoran untuk meminta bantuan, dan di sana dia bertemu dengan Zeff, si kepala koki, dan Sanji. Dia meminta bantuan kepada mereka untuk Zoro nih. Tanpa basa-basi, Sanji langsung sigap untuk membantu Zoro. Sementara itu Zeff mengatakan kalau di Baratie tidak ada dokter. Butuh waktu 2 hari ke Pulau Konomi jika membutuhkan seorang dokter. Di situ Sanji menjelaskan kalau menolong seorang itu tidak boleh pandang bulu. Zeff pun akhirnya luluh melihat kebaikannya Sanji. Dia pun bersedia ikut membantu Zoro. Sesampainya di sana mereka cukup kaget nih, karena yang dibawa sama Luffy itu bukanlah dokter, melainkan koki. Apalagi keduanya membawa ikan tuna dan alkohol. Memang tidak masuk akal, namun karena mereka tidak memiliki pengetahuan apapun, jadi mereka menyerahkan itu kepada Zeff, biar Zeff lah yang mengobati Zoro. Zeff pun berhasil menutup lukanya Zoro dan melapisinya dengan kulit ikan tuna yang katanya mampu untuk menutupi sebuah luka. Setelah itu Zeff mengatakan kalau Zoro berada dalam kondisi koma, di antara hidup dan juga mati, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di situ Zeff mencoba menyuruh mereka untuk tetap mengajak Zoro untuk berbicara nih, karena menurutnya itu mampu untuk mempercepat proses pemulihannya. Di sisi yang lain, Garp kedatangan tamu nih, yaitu Mihawk yang mampir ke kapalnya. Di situ Garp kesal karena Mihawk sama sekali tidak membawa Luffy. Mihawk menjelaskan kalau dia sama sekali tidak berniat untuk patuh sama Garp. Dia juga tidak berniat untuk tunduk kepada siapapun dan apapun. Dia ingin membiarkan Luffy untuk mengejar mimpinya, setidaknya sampai menuju Grand Line. Dia masih ingin melihat tekadnya Luffy, seberapa besar tekadnya itu. Garp pun marah karena merasa perintahnya diabaikan. Dia pun menghancurkan semua barang-barangnya, sementara Koby mendengarkan semua percakapan mereka dari luar. Kembali ke Going Merry, di sini ada Sanji yang tengah memasak untuk Luffy dan para krunya. Di situ Sanji menawarkan hidangan yang diinginkan Luffy. Namun tampaknya Luffy sama sekali tidak memiliki niat untuk makan. Dia ingin fokus untuk Zoro saja. Dia yakin dan sangat yakin nih kalau Zoro pasti akan pulih dan kembali. Meskipun baik Usopp dan Sanji tampaknya tidak yakin, namun Luffy masih memiliki harapan. Dia percaya kalau Zoro adalah sosok yang kuat. Dia pasti akan kembali. Di sini Sanji juga bercerita tentang masa lalunya, kalau dia juga memiliki seorang kapten yang peduli kepadanya sama seperti Luffy kepada Zoro. Dalam kilas balik ini ada Sanji kecil yang tengah memasak di dapur kapal, sampai suatu ketika kapal mereka diserang oleh bajak laut lain. Bajak laut itu mencicipi masakannya Sanji dan memberikan kritik. Di situ Sanji pun tidak terima, yang ternyata sosok bajak laut itu adalah Zeff. Sanji mengatakan kalau mimpinya itu ingin pergi ke All Blue kepada Zeff, dan tidak lama kemudian ada badai besar yang membuat kedua kapal mereka karam. Yang tersisa hanyalah Zeff dan juga Sanji. Mereka terdampar di batu karang di tengah laut dengan persediaan makanan yang terbatas. Zeff pun menyuruh Sanji untuk mengawasi bagian selatan batu, barangkali ada kapal lewat, sembari memberikannya sekarung kecil persediaan makanan. Singkat cerita, hari berlalu. Di situ Sanji mulai menyisakan sedikit demi sedikit makanannya untuk bertahan hidup, sampai akhirnya di hari ke-25 Sanji melihat ada kapal laut. Dia berusaha meminta tolong, namun usahanya sia-sia nih, dan waktu terus berlalu. Sampai akhirnya di hari ke-70 persediaan makanannya Sanji telah habis. Dia pun bertekad untuk merebut persediaan makanannya Zeff karena dia sangat kelaparan. Namun di situ dia melihat kakinya Zeff terluka. Dia juga telah melihat isi karung miliknya Zeff, yang ternyata itu semua hanyalah harta karun, bukanlah makanan. Zeff sendiri ternyata memotong kakinya sendiri nih untuk dimakan olehnya demi untuk bertahan hidup. Sementara itu persediaan semua makanan diserahkan kepada Sanji. Sanji pun kesal. Dia marah kenapa Zeff begitu baik kepada orang asing. Di situ Zeff menjelaskan kalau Zeff dan Sanji memiliki mimpi yang sama, yaitu ingin pergi ke All Blue. Jadi kalau dia tidak
dapat hidup panjang, dia ingin Sanji bisa bertahan hidup untuknya agar Sanji bisa melanjutkan mimpinya juga. Kembali ke masa kini, Luffy terkesan dan terharu mendengar ceritanya Sanji dan dia pergi ke kamarnya Nami nih untuk memeriksa kondisinya Zoro. Di sana baik Luffy dan Nami, mereka cekcok karena di sini Nami menyalahkan Luffy atas insiden ini. Hanya saja Luffy mengatakan kalau dia akan melakukan apapun agar Zoro bisa kembali. Di kapalnya Garp, di situ Garp bercerita kepada Koby nih kalau Koby sama Luffy itu berbeda jauh. Dia melatih Luffy agar bisa menjadi angkatan laut yang hebat, namun tidak disangka cucunya itu justru memilih jalan hidup yang lain. Sementara anak buahnya yaitu Koby justru menjadi angkatan laut yang teladan. Koby di sini mencoba untuk membantu Garp untuk bisa memahami pola pikirnya Luffy, yang sampai kapanpun Garp berusaha, itu tidak akan pernah membuat Luffy berhenti untuk menjadi bajak laut. Baik dulu dan sekarang Luffy sudah menemui jati dirinya, yaitu sebagai bajak laut. Di situ Garp pun menyuruh Koby untuk merapikan ruangannya setelah mendengarkan penjelasan dari Koby. Di kamarnya Nami ada Luffy yang tengah berbicara dengan Zoro yang masih terbaring. Di situ Nami datang dan memberitahu kalau ada bajak laut yang mencari Luffy. Dia menyuruh Luffy untuk pergi dari sana karena bajak laut itu mengincar Luffy dan peta Grand Line. Dan di situ Luffy justru tidak mau pergi. Dia memutuskan untuk menghadapi bajak laut itu karena dia tidak mau orang-orang di Baratie terluka hanya karena dia. Jadi dia memutuskan untuk menghadapi bajak laut tersebut. Sesampainya di sana Luffy ditemani oleh Sanji dan Usopp nih. Mereka langsung bertemu dengan bajak laut yang bernama Arlong. Yang mana Arlong ini adalah ras manusia ikan. Di sana Arlong mendapatkan informasi tentang keberadaan mereka dari Buggy karena selama ini Buggy meletakkan sebelah telinganya di topi jeraminya Luffy. Alhasil semua pembicaraan mereka dan lokasi mereka dapat dengan mudah diketahui oleh Buggy. Setelah itu Luffy pun langsung menghadapi Arlong. Di sisi yang lain ada Garp yang tengah memberikan wejangan dan perintah baru kepada para kru kapalnya nih kalau dia kini benar-benar serius untuk menangkap Luffy. Dia menyuruh seluruh kru kapalnya untuk semangat dan terus bekerja keras untuk mencari Luffy sampai dapat. Dan bila sudah dapat, dia akan menghukum Luffy. Koby menjadi tegang mendengar hal itu nih. Dia tidak menyangka saran darinya justru memperburuk keadaan. Di sisi yang lain ada Nami yang datang di tengah pertarungan Luffy dengan Arlong nih. Di situ ternyata Nami adalah salah satu kru kapalnya Arlong. Dia pun pergi bersama Arlong meninggalkan Luffy sembari membawa peta Grand Line-nya itu. Sementara Luffy tampak terpukul karena dihianati oleh kru kapalnya. Di restoran ada Sanji yang tengah cekcok sama Jeff. Di situ Jeff menyuruh Sanji untuk berhenti saja dari Baratie dan mengejar mimpinya untuk pergi ke All Blue. Sanji menolak awalnya karena dia ingin bersama Jeff dan ingin membalas budi kebaikannya Jeff. Namun Jeff mengatakan kalau sudah memiliki mimpi maka harus dikejar. Jika hanya terus bermimpi tetapi tidak melakukan apapun, mimpi itu tidak akan pernah tercapai. Di situ Sanji pun kesal dan pergi dari sana. Di Going Merry ada Luffy yang tengah sedih dan menantikan Zoro untuk kembali. Sampai akhirnya Zoro pun sadar nih. Di situ Zoro langsung sumpah setia kepada Luffy. Dia bersumpah akan terus setia mengikuti Luffy bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun, yang mana hidup dan matinya untuk terus bersama Luffy. Tidak lama ada Usopp datang nih. Di sana Luffy memutuskan untuk menemui Nami dan merebut kembali Nami dari Arlong karena dia masih optimis kalau Nami adalah bagian dari kru kapalnya. Paginya mereka sedang bersiap-siap untuk pergi dan di situ Sanji datang dan ingin ikut bersama Luffy nih. Tentu saja Luffy sangat senang dengan kedatangannya Sanji. Di saat ingin berpisah, di situ Sanji mengatakan perpisahan kepada Jeff. Dia pun berterima kasih kepada Jeff. Dia berutang nyawa sama Jeff dan sampai kapanpun dia tidak akan melupakan Jeff. Di tengah perjalanan mereka akan memanfaatkan Buggy nih untuk bisa menemukan lokasinya Nami dan merebut kembali Nami beserta peta Grand Line-nya itu. Terlihat Luffy dan para krunya tengah dalam perjalanan untuk membawa Nami kembali. Di sana mereka menggunakan bantuan dari Buggy nih. Buggy akan membawa mereka menemukan Nami, sementara Buggy akan mendapatkan tubuhnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Di sini Luffy ingin mendengar langsung alasannya Nami pergi. Dia masih percaya kalau Nami bukanlah orang yang jahat. Di sisi yang lain ada dua anak perempuan yang tengah bermain dan berbahagia di kebun jeruk bersama dengan ibu angkat mereka.
mereka. Ternyata anak itu adalah Nami dan saudara perempuannya yang bernama Nojiko. Kembali ke masa kini, ada Nami yang tengah bermain kartu bersama para kru Arlong nih. Setelah itu Nami pun mendatangi tempatnya Arlong untuk menyerahkan peta grand lainnya itu kepadanya. Dalam kelas balik lagi, ada Nami kecil yang tengah membaca buku yang isinya tentang peta lautan. Dan tidak berselang lama ibunya pun datang. Ibunya memarahi Nami yang ternyata Nami mencuri buku tersebut dan mengatakan kalau tindakan Nami itu tidak baik dan Nami harus mengembalikannya. Nami menyanggah balik dan mengatakan kalau dia sudah bosan hidup miskin dan penuh kekurangan. Dia juga beranggapan kalau mencuri itu masih lebih baik daripada membunuh. Ibunya sangat kesal dan menamparnya. Di sana Nami pun pergi dan termenung di bawah pohon. Kemudian ibunya datang menghampirinya. Dia bercerita dulu di medan peperangan ibunya menemukan Nami dan Nojiko, dan baru pertama kali melihat mereka ibunya memiliki keterikatan batin kepada mereka. Maka dari itu ibunya memutuskan untuk mengadopsi mereka dan merawat mereka seperti anaknya sendiri. Kembali ke masa kini, Nami mendapatkan tugas baru nih dari Arlong untuk pergi ke desa Koko. Di sana dia harus menagih upeti dari warga desa. Sementara di sisi yang lain, Luffy dan para krunya telah sampai dan melihat dari kejauhan ada Nami yang tengah menagih upeti dari warga desa. Luffy pun memanggil Nami dan meminta penjelasannya Nami. Hanya saja Nami bersikeras untuk menutupi semuanya dan lebih memilih untuk mengusir mereka. Nami pun pergi. Namun berbeda dengan Luffy, dia merasa ada yang tidak dia ketahui nih. Dan Sanji juga memiliki firasat kalau Nami itu sepertinya memang sedang berbohong. Mereka pun akhirnya memutuskan mendatangi rumah salah satu penduduk desa yang ternyata itu adalah kakaknya Nami, yaitu Nojiko. Di sana mereka meminta bantuan Nojiko untuk menjelaskan semuanya kepada mereka nih tentang Nami dan latar belakangnya. Di sisi yang lain, Nami menyerahkan upeti itu kepada Arlong dan mengatakan kalau warga desa Koko tidak bisa membayar sesuai dengan perintahnya. Tidak lama kemudian mereka pun kedatangan tamu nih, yaitu Kapten Nazumi dan anak buahnya. Kedatangan mereka ini untuk menangkap Arlong karena mendengar ada laporan tentang Arlong. Namun seperti biasanya nih, dunia tidak sesederhana itu. Arlong dengan mudahnya menyogoknya. Akan tetapi Nezumi meminta bayaran lebih karena kejahatannya Arlong sudah sangat sulit untuk ditutupi. Di sisi yang lain ada Garp dan anak buahnya yang telah sampai di Baratie nih dan sedang menginterogasi Jeff karena menurut informasi Luffy pernah mampir ke situ. Di situ Jeff mengatakan kalau dia tidak tahu dan lebih memilih untuk menawarkan makanan yang nikmat sembari mengenang masa lalunya dengan Garp. Garp pun tidak menolaknya. Mereka pun akhirnya menikmati hidangan itu bersama nih. Akan tetapi Jeff tetap memilih untuk bungkam tentang Luffy. Dulunya Garp tampaknya sedikit mengenal Jeff nih karena Jeff memiliki reputasi yang cukup terkenal di masa lalu. Hanya saja kini Jeff lebih memilih pensiun. Dia mengatakan kalau dia sekarang menyerahkan semuanya kepada generasi muda saja. Di situ Garp pun tampak kesal karena dia tahu Jeff sengaja menyembunyikan informasi tentang Luffy. Singkat cerita, malam harinya Nojiko tengah makan malam bersama dengan Luffy, Usopp, Sanji dan Zoro. Di sana tampaknya Nojiko sangat menikmati hidangan tersebut. Nojiko akhirnya bercerita tentang masa lalunya dengan Nami nih. Setelah mencuri buku itu, Nami dan ibunya mengembalikan buku itu ke Genzo, pihak keamanan desa Koko. Sampai akhirnya mereka kedatangan bajak laut yaitu Arlong dan seluruh anak buahnya yang tiba-tiba saja menyerang desa mereka dan menjarah semuanya. Semuanya terjadi begitu cepat. Ibunya pun pergi dan menyembunyikan Nami juga Nojiko di ruang bawah tanah, sementara dirinya yang akan mengatasi Arlong. Arlong pun datang dan menagih upeti sebesar 100 KBRI untuk satu orang dewasa. Dan di situ dia melihat ada 3 piring di meja makan dan itu membuat Arlong curiga. Alhasil keberadaan Nami dan juga Nojiko pun ketahuan nih kalau ibunya tidaklah tinggal sendiri. Dia tinggal bersama 2 orang putri. Nami dan Nojiko tampak panik dan ketakutan karena seharusnya ibunya lebih baik menyangkal saja keberadaan mereka. Akan tetapi ibunya memilih berkata jujur karena sejatinya bel merah ini tidak sanggup untuk menyangkal karena dia sudah menganggap Nami dan Nojiko itu putrinya sendiri dan dia siap untuk mati untuk mereka berdua. Setelah mendengar hal itu, Zoro mencoba untuk menghibur Luffy. Di sini Luffy masih sangat yakin kalau Nami bukanlah orang yang jahat. Dia masih percaya kepada Nami. Sementara itu di sisi yang lain ada Arlong yang tengah bernegosiasi dengan Nezumi nih. Di sini Arlong berhasil memberikan bayaran lebih sesuai dengan yang diminta oleh Nezumi. Hanya saja secara tidak sengaja Nezumi sempat menyindir terkait perbedaan ras dan memandang rendah ras manusia ikan. Alhasil mereka pun sedikit cekcok.
dan Arlong sangat marah karena Nezumi takut dia dan krunya dalam bahaya. Yang pada akhirnya dia menyerahkan kembali setengah bagian uang pelicin itu kepada Arlong dan pergi dari sana. Setelah Nezumi pergi, di situ Nami datang dan menagih janji kesepakatannya dengan Arlong nih. Di sini dia mau Arlong bisa menepati janjinya. Setelah itu Nami pun pergi dari sana. Dia menggali kuburan mendiang ibunya itu dan tidak lama ada Nojiko datang. Nojiko pun tampak kesal. Dia memarahi Nami yang menggali kuburan ibunya sendiri. Di situ Nami meminta Nojiko untuk tenang dan dia akan menjelaskan semuanya kepadanya. Dalam kilas balik ini, setelah insiden ibunya mati, Nami datang bertemu dengan Arlong dan meminta bergabung menjadi krunya Arlong. Dia juga menyerahkan peta Grand Line-nya kepada Arlong. Di situ dia berjanji akan menebus desa Koko dengan harga 100 juta berry asalkan Arlong mau melepaskan desa Koko. Maka dari itu dia bergabung dengan Arlong dan mencari uang dengan segala cara. Uang-uang itu dia kumpulkan di dalam kuburan ibunya itu. Nojiko tampak tidak percaya. Selama ini dia berpikir Nami adalah orang yang jahat, namun justru adiknya yang berjuang dengan keras untuk dirinya dan juga warga desa. Tidak lama kemudian Nezumi dan krunya datang dan ingin mengambil uang milik Nami itu. Di situ Nami tampak kebingungan bagaimana bisa Nezumi tahu dengan tepat jumlah uang miliknya. Dan satu-satunya orang yang tahu hanyalah Arlong. Di sana dia berupaya mencegah mereka untuk mengambil uang tersebut, namun sayangnya sia-sia. Nami pun pergi untuk kembali ke desa karena dia tahu Arlong pasti akan membunuh semua warga desa. Dia pun terjatuh dan tersungkur. Dia menangis dan tidak tahu harus bagaimana. Dia pun akhirnya melukai tatonya yang menjadi lambang krunya Arlong. Dia tampak kecewa dan marah dengan Arlong. Beruntungnya di situ Luffy pun datang nih dan mencegah Nami untuk bertindak lebih jauh. Yang pada akhirnya Nami pun meminta bantuannya Luffy nih. Dan di situ Luffy pun dengan cepat dan langsung sigap untuk membantu Nami, ditemani dengan Usopp, Zoro dan juga Sanji. Terlihat ada Nami kecil yang sedang dibuatkan tato di lengannya oleh Kurobi sebagai tanda kalau Nami telah diterima menjadi krunya Arlong. Arlong di sini menyetujui kesepakatan mereka selama Nami bisa memberikannya 100 juta berry. Tidak peduli dengan cara apapun, dia akan memberikan kebebasan untuk desa Koko. Ingatan itu terus membayangi Nami hingga sekarang. Sayangnya Arlong tidak menepati janjinya. Dia justru menghancurkan seisi desa Koko. Beruntungnya penduduk desa masih selamat. Mereka berbondong-bondong menghampiri Nami dan anggota kru topi jerami. Di situ Genso mewakili seluruh desa nih untuk meminta maaf kepada Nami. Namun Nami mengatakan bahwa mereka tidak perlu meminta maaf. Singkat cerita, penduduk desa berencana untuk melawan Arlong bersama-sama. Sayangnya Nami tidak setuju soal itu. Menurut Nami, bajak laut Arlong bukanlah lawan yang sepadan dengan para penduduk. Namun Luffy justru mengatakan bahwa semua ini merupakan pertarungan bersama, termasuk semua kru topi jerami. Di sisi yang lain, Nezumi diperintahkan oleh Garp untuk bertemu dengannya di ruangannya. Di situ Garp bertanya kepada Nezumi kenapa ada bajak laut di sekitar sini. Sementara tampaknya Nezumi sendiri terlihat santai dan tidak mengusir bajak laut itu. Apalagi Garp juga mendengar laporan ada Arlong di Konomi. Di situ Nezumi pun berdalih kalau Arlong sudah dia tangani dengan baik. Hanya saja ada bajak laut lain yang bengis dan jahat yang sulit untuk diatasi. Bajak laut itu adalah Luffy. Dan di situ Garp langsung meminta Nezumi untuk menjelaskan rinciannya tentang Luffy nih. Di sisi yang lain, mereka bertiga sudah bersiap untuk menghajar semua pasukannya Arlong. Namun ada beberapa pasukan Arlong yang berusaha untuk mencegah Luffy dan Nami nih. Alhasil Zoro, Sanji dan Usopp yang berusaha membuka jalan untuk mereka. Kemudian di ruangannya Arlong, Luffy melihat ada sebuah rantai. Di situ Nami bercerita kalau dia ditahan oleh Arlong dan baru dibebaskan saat dia sudah berusia 12 tahun. Dia bekerja untuk Arlong dengan menggambar seluruh peta lautan di sana. Dan di situ Luffy pun tampak merasa sedih dan bersimpati dengan apa yang telah terjadi pada Nami. Sampai akhirnya Arlong pun datang dan mengatakan kalau Nami itu milik mereka dan meminta Luffy untuk jangan ikut campur. Di sini Luffy menjelaskan dengan tegas kalau Nami adalah temannya dan krunya. Jadi tidak boleh ada siapapun yang merebut Nami dan membuatnya menangis. Kesal karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, Arlong pun langsung menyerang Luffy. Sementara Luffy menyuruh Nami untuk pergi dari sana, biar dirinya yang mengatasi Arlong.
Di sisi lain ada Usopp yang tengah dikejar-kejar oleh Chu. Dia berlari sampai ke tengah hutan dan berusaha menghindari serangannya Chu. Di sini Usopp berhasil mengelabui Chu, sempat membuat Chu berpikir kalau Usopp ini tewas, namun ternyata tidak. Usopp pun akhirnya melakukan perlawanan balik nih menyerang Chu. Sementara itu di sisi yang lain ada Sanji dan juga Zoro yang tengah bekerja sama untuk melawan Kurobi. Di dalam sana, Luffy melihat ke sekitar nih. Kalau ruangan itu dipenuhi dengan peta lautan, dia berencana untuk menghancurkan bangunan itu. Yang mana Arlong pun berhasil dikalahkan dan markasnya berhasil dihancurkan oleh Luffy. Setelah itu mereka pun merayakan kemenangan mereka atas Arlong. Sementara Sanji yang tengah melayani warga desa yang kelaparan, ada Usopp yang tengah ceria dan semangat bercerita tentang kisah heroiknya. Tidak lama kemudian mereka pun kedatangan tamu tidak diundang nih, yaitu Garp. Mereka langsung dikepung di sana. Di situ tanpa basa-basi lagi, Garp langsung mengajak Luffy untuk bertarung. Sini terlihat kalau Luffy sama sekali tidak berniat untuk menyakiti kakeknya. Sebanyak apapun dia kalah dari kakeknya, tekadnya tetap bulat untuk menjadi bajak laut. Dia juga sama sekali tidak ingin menyerang kakeknya itu. Namun dia ingin kakeknya tahu kalau dulu dan sekarang dan seterusnya keinginannya tetaplah sama, yaitu ingin menjadi raja bajak laut. Melihat tekadnya yang kuat mengingatkan Garp terhadap sosok Roger, di situ dia akhirnya mengerti nih kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Luffy sama seperti dirinya, jika sudah bermimpi pasti memiliki tekad yang kuat untuk mengejar mimpi itu sampai dapat. Maka dari itu dia hanya ingin menguji Luffy sampai sejauh mana tekadnya Luffy. Dan ternyata tekadnya masih tetap sama dan tidak akan berubah. Dia pun akhirnya melepaskan Luffy nih dan memerintahkan yang lain untuk fokus menangkap Arlong saja. Yang mana Garp pun akhirnya merelakan Luffy untuk mengejar mimpinya. Sementara di sisi yang lain pagi harinya ada Nami yang tengah duduk di samping pusara ibunya. Di sana dia bercerita kalau dia telah berhasil membebaskan warga desa dan dia juga akhirnya mengerti nih arti pengorbanan yang ibunya lakukan untuk dirinya. Tidak lama kemudian datanglah Nojiko. Di sana Nojiko menghibur Nami dan memastikan apakah Nami yakin akan tetap pergi dari sini. Nami menjelaskan kalau dia memang ingin melanjutkan perjalanannya dan di situ Nojiko berpesan sejauh apapun tujuan Nami, jika Nami ingin pulang, desa Koko akan tetap menjadi rumahnya Nami. Di sisi yang lain ada Luffy yang tengah bersantai dan ada Koby datang menghampiri Luffy. Di sini dia mendatangi Luffy sebagai teman bukan sebagai angkatan laut. Koby memberitahu kini Luffy sudah menjadi buronan dan itu membuat Luffy sangat senang nih. Akhirnya salah satu impiannya tercapai. Luffy kini menjadi seorang buronan dengan bayaran tertinggi di East Blue. Sekarang adalah saatnya perpisahan bagi mereka berdua. Di situ Koby berpesan kepada Luffy untuk menjadi raja bajak laut yang baik nanti. Begitu juga dengan Luffy yang berpesan kepada Koby untuk menjadi angkatan laut yang baik dan juga teladan. Setelah itu Luffy memberitahu teman-temannya kalau dirinya kini telah menjadi buronan dan di situ Zoro mengatakan berarti nanti untuk kedepannya perjalanan mereka tidak akan mudah. Di sisi yang lain seluruh wilayah East Blue tengah mendapatkan poster terbaru nih, yaitu Luffy yang kini menjadi buronan dengan bayaran tertinggi di East Blue. Sementara itu di sisi yang lain Mihawk mendatangi Shanks yang sedang bersantai bersama para krunya. Awalnya kedatangan Mihawk tidak disambut cukup baik nih oleh kru Shanks. Namun di sini Mihawk langsung mengeluarkan poster dan memberikannya pada Shanks. Di situ Shanks dan krunya pun tampak senang nih melihat ada wajah Luffy di poster tersebut. Mereka pun akhirnya merayakan kebahagiaan itu bersama dengan Mihawk juga. Dan di sisi yang lain Luffy dan para krunya tengah bersiap untuk menuju Grand Line. Di akhir scene mereka tengah berkumpul dan mengungkapkan impiannya masing-masing. I'm gonna be the world's greatest. I'm a brave warrior of the Grand Line.
Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.